Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita harus terus membangun hidup kita bersama-sama dengan Kristus. Kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Mazmur pasal 119 ayat 10. Mari kita berdoa memohon tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Kristus, kita akan belajar dari kitab Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Buah dari hidup mengikuti Kristus adalah perubahan dalam prioritas kehidupan kita. Kekasih Kristus, prioritas dalam diri seseorang sangatlah ditentukan oleh apa yang ia anggap bernilai dalam hidupnya. Semakin bernilai, semakin ia prioritaskan. Semakin tidak berharga, semakin tidak ia utamakan. Sebelum seseorang menjadi pengikut Kristus, dirinya, keinginan dan pikirannya sendirilah yang akan ia utamakan. Namun, bila ia sungguh-sungguh mengikut Kristus, maka tentu Kristuslah yang akan ia prioritaskan. Sebagai akibat, dengan mengikut Kristus, apa yang dahulu ia utamakan tidak lagi ia prioritaskan. Dan sekarang ia akan menjadikan Kristus sebagai yang paling utama dalam kehidupannya. Kekasih Kristus, perubahan dalam prioritas kehidupan itulah yang dialami oleh Paulus sejak ia menjadi pengikut Kristus. Seperti yang ia utarakan di dalam Filipi pasal 3. Apa yang dahulu ia anggap sebagai keuntungan, sekarang dipandangnya sebagai suatu kerugian. Sebelum ia menjadi pengikut Kristus, keberadaan dirinya sebagai seorang penganut agama Yahudi yang taat dipandangnya sebagai hal yang berharga dan menguntungkan. Namun, sejak menjadi pengikut Kristus, ia menilai semuanya itu sebagai sampah. Karena pengenalannya akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semua hal tersebut. Dengan kata lain, buah dari mengikut Kristus adalah perubahan dalam prioritas kehidupannya. Kekasih Kristus, kita harus bisa memahami pada saat ini status kita sebagai apa?
Kalau kita sadari bahwa status kita adalah pengikut Kristus, maka kita harus mengutamakan, prioritaskan Kristus dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya saudara pahami bahwa Kristus telah mati membayar saudara dengan darahnya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Sebab itu, kita adalah milik Kristus. Dan satu hal yang saudara harus ingat, yang harus saudara mengerti dalam kehidupan saudara, bahwa sesungguhnya saudara adalah orang yang bernilai. Dan nilai hidup saudara sangat mahal. Nilai hidup saudara adalah senilai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ingat, nilaimu adalah senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu betapa bernilainya hidupmu, maka seharusnya saudara bisa merawat hidupmu, bisa mempergunakan hidupmu untuk mempermuliakan Kristus selalu. Oleh sebab itu betapa pentingnya hidup kita harus memprioritaskan Kristus, sehingga kita akan menghasilkan buah yang tetap, karena Kristus ada dalam kehidupan kita. Masa lalu kita adalah sampah. Saudara jangan mau kembali kepada masa lalu. Saudara jangan mau mengingat masa lalu, sebab tidak mungkin saudara bisa kembali pada posisi masa lalu. Saudara boleh mengingat, tapi saudara tidak bisa kembali. Oleh sebab itu, mari kita lepaskan masa lalu kita. Kita lepaskan zona nyaman dosa kita. Lepaskan zona nyaman dosa kita. Dan mari kita berjalan mengikuti panggilan Kristus yang jelas, supaya nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada sore hari ini. Kita akan berdoa kekasih Kristus. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Juga ada Laka, Tuhan juga memberkati. Baik, dan yang mengangkat jempol, yang hadir bersama kami, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang dahulu kami anggap berharga bagi hidup kami, ternyata sekarang kami dapati bahwa semua itu adalah sia-sia adanya. Di dalam Engkau kami telah mendapat kebahagiaan yang sejati dan makna kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu sekarang prioritas hidup kami adalah hidup untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu, agar supaya kami dapat menyusun prioritas kehidupan dengan benar, sehingga hidup kami mencerminkan sifat-sifat-Mu yang mulia. Kembali kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Bentuklah diri kami dengan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan jadikanlah hidup kami sebagai saluran kasih-Mu bagi sesama kami. Tolonglah kami agar dapat menggunakan waktu yang Engkau berikan sebagai kesempatan untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan, dan jauhkanlah diri kami daripada pencobaan. Kami bersandar kepada Engkau, kami percaya kepada Engkau, kami bersyukur Tuhan, sebab begitu relanya Engkau membayar lunas kami dengan kehidupan-Mu, sehingga kami yang tidak ada nilai, sehingga kami yang tidak punya apa-apa, Engkau membuat kami menjadi bernilai. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur buat pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba berdoa menyerahkan Ibu Yuliana Tan, menyerahkan Laka, menyerahkan Pak Amos Uniwali ke dalam tangan-Mu. Bapa, hamba mohon kasih Tuhan turun atas mereka sore hari ini. Tuhan pimpin mereka, Tuhan bawa hidup mereka taat dan setia kepada Engkau. Apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini,
Hamba mohon tangan Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga Engkau membuat mereka berhasil Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan juga memberkati hidup mereka, pergunakan hidup mereka untuk boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi setiap orang di sekeliling mereka. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati pelayanan-pelayanan mereka, sehingga mereka terus menjadi saksi. Terima kasih Bapa, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini hamba terus berdoa juga untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati mereka, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Tuhan berkati anak-anak kami yang pada saat-saat ini sedang menghadapi ujian-ujian. Biar Tuhan berikan hikmat kepada mereka, berikan kepintaran kepada mereka, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, supaya mereka bisa mengikuti setiap ujian dengan baik. Dan Tuhan Engkau buat mereka berhasil dengan nilai-nilai terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua guru-guru mereka yang sudah mengajar mereka, sekalipun lewat online dalam segala keterbatasan. Tuhan juga memberkati para guru, supaya mereka tetap memiliki hati yang penuh dengan kasih. Mereka boleh sabar dan menuntun anak-anak kami, dan membuat anak-anak kami berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pribadi para guru, memberkati rumah tangga dari para guru juga ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hamba berdoa Tuhan, berikan kedamaian-Mu bagi wilayah Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Bila Tuhan tolong kami, perlindungan-Mu kami perlu Tuhan untuk setiap wilayah kami. Tuhan tolong kami. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu melimpah bagi wilayah kami. Setiap orang yang ada di dalamnya, hamba berdoa, biar mereka taat dan setia kepada Engkau. Setiap lutut bertekuk dan setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Sore ini hamba juga mau berdoa untuk keluarga Bapak Jimmy Tabisu, Ibu Yuli Elizabeth bersama dengan anak kekasih mereka Kim. Hamba berdoa memberkati mereka ya Allah. Terima kasih kesembuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Biar Tuhan terus yang memelihara, menjaga mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan juga campur tangan dalam seluruh pekerjaan, pelayanan. Secara istimewa bagi anak Kim yang sedang menghadapi ujian. Tuhan juga memberkati hikmat-Mu melimpah kepada anak Kim, sehingga Kim boleh berhasil di dalam ujian-ujian ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba serahkan keluarga Pak Jimmy Tabisu ke dalam tangan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang kami peroleh, jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba tetap berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Agung yang sedang melaksanakan tugas ke Kota Sorong. Tuhan hamba mohon campur tangan Tuhan menyertainya. Biar Tuhan turut bekerja di dalam semua tugas-tugas yang sedang diembankan kepadanya. Tuhan buat berhasil. Biar setiap orang yang dihadapinya Tuhan jamah, sehingga Pak Agung dapat menyelesaikan semuanya dengan benar karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati kesehatannya. Bila pada waktunya dia akan kembali dengan segala keadaan yang baik. Memberkati istrinya Ibu Siska dan kedua anaknya Jason dan Yudea. Tuhan lindungi dan pelihara mereka semuanya. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada keluarga Bapak Agung. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk sore hari ini atas pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa juga untuk anak kekasih Ellen, Pormes, dan Olive Langlalin yang berada di Sorong juga. Tuhan juga memberkati kedua anak ini.
dalam semua aktivitas mereka, dalam tugas-tugas mereka. Tuhan berikan hikmat, marifat supaya mereka sanggup menyelesaikan semua tugas pekerjaan dengan baik. Tuhan juga beri kesehatan yang terbaik kepada mereka berdua. Dan Tuhan juga terus memelihara, memberikan hati yang taat dan setia untuk tetap mengasihi dan melayani Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu bagi kedua anak kami, Ellen Polmes dan Olive Ranglalin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat sekali lagi, pengorbanan Kristus telah menebus kita. Oleh sebab itu, kita harus memprioritaskan Kristus dalam kehidupan kita. Yang penting saudara harus sadari bahwa nilai hidup saudara adalah senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu saudara tidak boleh menyia-nyiakan apa yang telah Kristus lakukan untuk saudara dan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga Pak Subiakto Suryana yang sudah hadir sore hari ini. Tuhan memberkati dalam semua tugas pekerjaan. Ada juga Ibu Nursiana Nitbani di Jakarta. Tuhan memberkati. Bersama keluarganya Pak Michael T. dan ketiga anaknya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak atas semuanya ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ayo andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.